Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam seduluran, serta salam cinta damai. Oke guys, ternyata ini ada info terbaru ya, yang lagi viral-viral untuk saat ini tentang politik-politik negara kita. Ya, tentunya tidak lupa negara Indonesia guys, bukan negara lain. Oke guys, ternyata ini YouTuber Nusantara ya, tentunya Bang Bil ya, bersama Gerakan Nusantara Raya resmi melaporkan Rismon Sianipar atas dugaan ijazah palsu S2 S3 Yamaguchi. Itu loh guys yang lagi viral sekarang ini. Mari kita tonton video selanjutnya. Sebelum kita tonton ke video selanjutnya, jangan lupa guys like, komen, dan subscribe-nya. Semoga dengan dukungan sahabat-sahabat semuanya bisa menjadi jaya dan selalu mengudara. Oke, nggak usah pakai lama, kita lanjut aja guys. Oke, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, hari ini kami dari Gerakan Nusantara Raya terdiri beberapa elemen pendukung Jokowi Prabowo Gibran, YouTuber Nusantara, dan elemen-elemen lainnya ya, atas nama rakyat Indonesia kami melaporkan saudara Rismon Hasiholaun Sianipar mengenai ijazah yang diduga palsu, ijazah S2 dan S3 Yamaguchi. Alhamdulillah, hari ini kami diterima dengan baik dan semua masuk unsur-unsur di mensreanya itu. Nanti untuk pasal-pasalnya akan dijelaskan oleh kuasa hukum Saudara Lecumanan. Oh ternyata begini guys. Mari kita simak bareng-bareng lagi. Tapi sebelum itu, saya juga beri kesempatan kepada Saudara Taufik Bilhaki sebagai pelapor adalah Ketua Harian YouTuber Nusantara. Dan kami dari Gerakan Nusantara Raya tetap mengawal kasus ini sampai selesai ya, bahwasanya selama ini dugaan-dugaan itu bisa dibuktikan bahwa mensreanya itu ada dan masuk. Karena itu LP kami diterima. Silakan Bil. Oke, selamat sore teman-teman semua. Ya, izin ya. Perkenalkan saya Bill. Saya melaporkan secara resmi kepada saudara Rismon Hasiholaun Sianipar, yaitu sebagai orang yang menurut hemat saya, dia diduga menggunakan identitas, dalam hal ini ijazah, yang kami duga palsu. Dan ini berangkat dari analisa penelusuran saya secara pribadi dan juga beberapa kawan yang menilai bahwa saudara RHS ini sudah menggunakan sertifikat atau ijazah yang kami duga sekali lagi itu palsu. Dan saya memang sudah memantau sejak tahun lalu, namun baru saat ini bisa kita laporkan, mengingat yang dilakukan oleh terlapor sudah begitu masif ketika kemudian tampil di ruang publik. Jadi kami menganggap bahwa ketika beliau juga koar-koar soal ada orang yang memiliki ijazah palsu, ketika beliau dengan percaya diri mengatakan bahwa ada orang yang tidak benar melakukan penyetaraan ijazah dari luar negeri, ternyata kita juga hari ini dikagetkan atau semacam kami merasa tertipu bahwa orang ini justru adalah pelaku yang kami duga memalsukan ijazah dan sekaligus tidak pernah melakukan penyetaraan ijazah luar negerinya, karena beliau mengaku sebagai lulusan luar negeri Yamaguchi Jepang. Sekali lagi teman-teman, tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa yang bersangkutan sudah cukup lama kami mempertanyakan dan kami menganalisa, bahkan mengumumkan ke ruang publik bahwa yang bersangkutan diduga memiliki ijazah palsu, yang ijazah ini digunakan untuk membuat pembenaran-pembenaran tidak hanya di ruang publik, tapi pembenaran di meja hijau.
pembenaran di persidangan yang notabene-nya harus clear dan bersih dari yang namanya sumpah atau keterangan bohong atau palsu. Apalagi orang yang mengatasnamakan sebagai ahli atau pakar, tapi ternyata identitas akademiknya bermasalah. Ini pesan kami adalah pesan moral sebenarnya, dan setidaknya saya secara pribadi sudah menunaikan tugas sebagai bagian dari keluarga besar YouTuber terhadap teman-teman subscriber yang selama ini mempertanyakan kenapa kok nggak dilaporin orang ini gitu. Oh ternyata guys. Tahu sendiri nih, weh. Ijazahnya ternyata juga palsu katanya. Tapi mari kita tonton selanjutnya. Akhirnya kita sudah berada di satu puncak klimaks. Begitu terakhir beliau tampil di pengadilan Komisi Informasi Pusat yang mengatasnamakan orang yang seolah-olah pernah melakukan penyetaraan ijazah, maka disinilah kami bulatkan tekad, termasuk ketika kami mendapatkan informasi dari kampus Yamaguchi Jepang bahwa yang bersangkutan identitas ijazahnya tidak pernah diterbitkan oleh kampus tersebut. Tentu banyak fakta dan bukti-bukti yang nanti akan kita bongkar di saat proses penyidikan lebih jauh. Dan saat ini kami bersyukur kepolisian akhirnya menerima laporan kami. Biasanya cuma sekedar konsultasi dan audiensi. Yes. Tahu sendiri nih, weh. Ijazahnya ternyata juga palsu katanya. Tapi mari kita tonton selanjutnya. Tadi kami melihat nampaknya diskusi dan juga arahan termasuk juga apa yang kita konsultasikan justru mengkerucut bahwa ini memenuhi unsur untuk kemudian kita laporkan sebagai potensi tindak pidana pemalsuan dokumen, terutama pemalsuan ijazah. Soal pasal-pasal dan aspek hukum, instrumen hukum, tentu saya di sini bersama teman-teman dari Pradi Bersatu. Dalam hal ini juga ada Bapak Lecumanan, dan saya berterima kasih kepada teman-teman relawan Pak Jokowi Prabowo Gibran, termasuk teman-teman YouTuber Nusantara. Saya didampingi langsung oleh Ketua Umum serta kawan-kawan yang sudah memberikan support. Dan tentunya ini untuk anak bangsa kita agar kemudian terhindar dari polarisasi yang selama ini sudah dibangun oleh saudara terlapor. Aku pikir itu, Bang. Terima kasih Saudara Bill. Selanjutnya Lecumanan. Baik, terima kasih. Ya, saya kuasa langsung ini ya. Ya, saya mau mempertegas di sini saya memperoleh surat kuasa langsung ya dari Bang Bill. Oke, hari ini saya kawal. Ini saya perlu sampaikan, ini adalah laporan ketiga terhadap saudara Rismon Hasiolan Sianipar. Oke, yang pertama di Jaksel saya selaku pelapor juga sudah naik tahap penyidikan dan sudah penetapan tersangka dan sudah ke pelimpahan berkas perkara yang P19 dan mudah-mudahan minggu depan dilimpahkan kembali berkas perkara. Oke. Yang kedua, laporan dari Bang Andi Aswan. Ya, ini saya minta nih, Polres Jaksel, kau jangan tidur aja loh, ya. Nanti kalau ada dugaan-dugaan tidak jalan ini laporan, saya dumas kalian. Ya, saya minta secara subjektif objektif lakukan hukum. Itu yang kedua. Yang ketiga, hari ini saya langsung mendampingi Bang Bill untuk melakukan laporan polisi terkait dengan dugaan penggunaan ijazah yang diduga palsu. Oke, kita sudah melaporkan, kita sudah melampirkan juga bukti-bukti. Mudah-mudahan minggu depan disposisi dari Pak Dirkrimum kepada unit. Nah, nanti kita akan tindak lanjuti. Ya, ada pertanyaan dari teman-teman wartawan? Pasal-pasal yang masuk di Oh ya, sebutkan dari pasal-pasal tadi. pasal-pasalnya Pak. Izin, Bang. Ya. Dugaan pasal ya, dugaan pasal 391, 392, Jongto 272 KUHP baru. Oke. Kemudian pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Sikdiknas nomor 20 tahun 2003. Nah, 4 pasal ini dan rata-rata pasal ini di atas 5 tahun. Jadi, apabila naik penyidikan dan penetapan tersangka, sudah layak untuk dilakukan penahanan. Saya minta nanti Dirkrimum untuk segera lakukan penahanan. Terima kasih. Ada lagi? Alat bukti yang dilampirkan itu apa? Video, Ada, video, flash disk, Ada. kemudian screenshot banyak kita sudah lampirkan. Dan juga- Oke. Termasuk konfirmasi ke hospital seperti itu. Jadi dari Ya pasti sudah ada lah. Dari yang Sudah ada Yamaguchi itu lah. sudah ada. Sudah ada konfirmasi itu sudah ada, makanya kita berani laporkan. Ya. Gitu ya.
Tanggapan terakhir. Jaksel itu gimana, Bang? Polres Jaksel ini Bang Andi yang melaporkan. Nah, coba jelasin Ya, Bang Andi. jadi Polres Jaksel ini adalah mengenai laporan saya bulan November mengenai fitnah terhadap saya mengenai TPPU, ya, bahwa saya ditangkap KPK karena TPPU, dan yang kedua bahwa saya ini keturunan PKI, ya, terhadap nama Michael B. Sinaga dan Rismond Hasulan Sianipar, ya, dan semuanya sudah masuk dan sudah diperiksa pula saya dan juga saksi-saksi. Rencana itu kalau tidak salah tanggal 26 mereka akan menjadi saksi terlapor untuk itu, dipanggil oleh Polres Jakarta Selatan. Dan ini yang menarik yang dikatakan tadi oleh Bang Lecumanan sebagai kuasa hukum dari, ini panggilannya Bang Bil, ya, panggil Taufik Bilhaki itu Bang Bil ini, mengenai laporan yang tadi kita buat. Dan ini semuanya sudah ada mensreanya, ya. Jadi kalau dikatakan selama ini maling teriak maling, inilah yang terjadi, ya. Bahwasanya ini adalah sesuatu yang mereka lakukan mempolarisasi kehidupan masyarakat kita sehingga terbelah yang di bawah. Biar bagaimanapun kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Dan saya yakin bahwa saja juga para diaspora itu menunggu mengenai masalah ini karena mereka juga tahu bahwa masalah ini adalah masalah yang sangat besar dan mencoreng, ya, akademisi kepada kita semua, terutama para penerima beasiswa baik dari LPDP maupun dari Mambu Gakuso Jepang. Bang, Itu saja. juga ada tanggapan dari respon soal laporan ini, Bang. Mungkin kalau ini laporannya tidak terbukti akan dilaporkan balik. Itu sudah biasa. Itu sudah biasa. Setiap orang juga ngomongnya gitu kok. Ya. Ya kan? Itu kan biasa. Ya, udahlah, Mon, kau hadapi aja laporan kami dulu, itu aja. Jangan kau komentar kemana-mana. Kau hadapi aja laporan, persiapkan dirimu. Ya, kita segera follow up minggu depan laporan kita. Kata Rismond ini upaya untuk melemahkan apa yang mereka lakukan. Loh, memang keterangan mereka itu semua bias, semua keterangan-keterangan yang bohong gitu loh. Ya kan? Ya kita sebagai warga negara kan, apa salahnya kita menegakkan hukum? Gitu loh. Terhadap orang-orang yang zalim itu. Ya, betul itu. Artinya jelas itu. Ya, Biasa. apapun alasan mereka itu cuman alasan lip service saja itu. Jadi ya? gini, saya tambahkan ya, selalu mereka sekarang adalah mencari yang menamakan kriminalisasi, dikriminalisasi. Padahal berulang kali di manapun stasiun TV saya mengatakan, yang dikriminalisasi ini adalah Pak Jokowi kalau kasus ijazah beliau, ya, bukan mereka. Karena mereka sudah tidak mempunyai celah untuk bisa keluar dari situasi ini. Semua barang bukti sudah jelas ada. Semua saksi-saksi sudah jelas ada. Apapun itu, yang jelas pada kami adalah P21 ini segera berharap itu sebelum bulan puasa. Ya kan? Jadi dalam bulan puasa itu kita bisa tenang-tenang dikit lah. Kita bisa beribadah dengan baik untuk itu. Minggu depan dorong untuk dikirim lagi Ya. aja. Ya, artinya nanti pun setelah lebaran ya kita tarung lagi lah seperti itu. Ya. Jadi saya terima kasih sekali kepada teman-teman yang hadir di sini. Nah, satu lagi dari Ketua Umum YouTuber Nusantara. Nggak usah. Udah nggak apa-apa. Bisa, ngomong sebentar. Mas Agri, Mas Agri. Ya, selamat sore teman-teman. Kenalkan Agri Fanani dari kebetulan Ketua YouTuber Nusantara. Sebenarnya ini kami juga tidak akan bereaksi seperti ini ya, dan ini jauh hari sudah terjadi dan kita mendiamkan saja. Kita juga tidak seperti mereka yang apa dikit-dikit lapor, semua instansi dikejar ya, sampai ke makamnya orang tua Pak Jokowi saja dikejar. Nah, ini kita hanya pengen menunjukkan bahwa ini orang nggak bener loh, kira-kira begitu. Ini orang diduga nggak bener loh. Sekaligus juga untuk Pak Din Samsudin. Ya, salam buat Pak Din Samsudin. Kalian yang mudah-mudahan nanti akan terbelalak semuanya ketika kemudian ini terbongkar sampai tuntas perkaranya. Itu saja, terima kasih. Oke guys, cukup sekian aja ya video-video dari saya. Semoga bermanfaat untuk warga negara Indonesia supaya lebih oke jos. Itu tadi paparan dari Bang Andi Aswan, Bang Lecumanan beserta Ketua Umum YouTuber Nusantara. Oke, tidak usah panjang lebar, saya mau undur diri. Bila ada kata tutur kata yang kurang pas, kurang berkenan di hati sahabat semuanya, saya sendiri meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir wassalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu tentunya salam cinta damai. Oke.